Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama Ibu Sania Palupi pada mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11. Semoga pada pertemuan kali ini Ananda selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Ya, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Perang Dunia I atau juga dikenal dengan World War I gitu ya. Ini terjadi pada tahun 1914 sampai 1918, tepatnya pada tanggal 28 Juli 1914 sampai nanti berakhirnya tanggal 11 November 1918. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita pahami dulu ya, kira-kira mungkin Ananda ada yang bertanya, apa sih pentingnya mempelajari lagi gitu ya Perang Dunia I, terjadinya sudah lama gitu ya, kenapa kita harus belajar lagi gitu tentang Perang Dunia I. Jadi banyak cerita atau kisah atau hikmah yang bisa kita ambil dari Perang Dunia I ya, yang dampaknya sangat luar biasa. Ini membuat kerusakan, terus juga memakan korban jiwa. Selain itu juga di sini kita bisa mengambil hikmah tentang kepemimpinan ya, karena Perang Dunia I itu terjadi tidak jauh-jauh dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para pemimpin di setiap bangsa. Nah, di sini kita belajar supaya bisa lebih bijak lagi seandainya menjadi seorang pemimpin di masa depan untuk Ananda semuanya. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada peta konsepnya. Ini untuk memudahkan Ananda dalam mempelajari materi tentang Perang Dunia I. Poin-poin yang akan kita pelajari. Jadi di sini ada kondisi politik dan ekonomi Eropa sebelum terjadinya Perang Dunia I. Kalau selama ini kita tahunya Perang Dunia I itu latar belakang utamanya karena pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand dari Austria gitu ya. Jadi sebenarnya sangat kompleks sekali kenapa bisa terjadi Perang Dunia I. Jadi tidak hanya peristiwa itu saja yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia I. Terus yang kedua, kita juga akan membahas tentang mobilisasi atau penggerakan militer seperti itu ya di negara-negara yang terlibat perang, dan jalannya Perang Dunia I itu seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas. Terus di poin ketiga, nanti kita akan membahas tentang dampak Perang Dunia I bagi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya bangsa-bangsa yang ada di dunia, termasuk juga Indonesia. Jadi dampaknya dirasakan tidak hanya di negara-negara yang ikut langsung dalam Perang Dunia I, tapi juga bagi bangsa Indonesia gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang pertama yang akan kita bahas mengenai kondisi sosial politik Eropa sebelum Perang Dunia I terjadi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai latar belakang kenapa bisa Perang Dunia I itu terjadi. Jadi ada beberapa poin di sini. Yang pertama, berkembangnya pan-nasionalisme Slavia gitu ya. Jadi pan-nasionalisme Slavia itu adalah keinginan bangsa Slavia ini yang ada di Balkan. Anda bisa lihat petanya di sini ya, keinginan bangsa Slavia untuk mendirikan suatu pemerintahan di mana terdiri dari bangsa-bangsa dengan bahasa yang sama di dalam suatu pemerintahan. Jadi ini yang lebih bersemangat untuk mendirikan atau termotivasi gitu ya dengan pan-nasionalisme ini. Salah satunya adalah Serbia. Jadi Serbia waktu itu sangat termotivasi untuk mendirikan negara Yugoslavia. Jadi negara-negara atau ya pemerintahan yang terdiri dari bangsa-bangsa yang ada di Balkan dengan bahasa yang sama. Jadi Balkan ini memang jadi rebutan sejak dulu, sejak Perang Salib gitu ya, sebelum terjadinya Perang Dunia I, karena dia letaknya strategis, terus juga kekayaan alamnya itu sangat luar biasa. Ini daerah Balkan bisa dilihat. Terus di sini juga ada terusan Suez ya, terusan Suez yang jadi tempat yang sangat strategis untuk Inggris juga dan beberapa negara Eropa lainnya. Jadi Balkan ini dikuasai oleh 3 kekaisaran besar yang waktu itu memerintah di Eropa. Di sini Ananda bisa lihat ada kekaisaran Rusia yaitu Romanov, Austria, Habsburg, dan Ottoman atau Utsmaniyah gitu ya. Nah, kita lanjut ke poin kedua yaitu berkembangnya imperialisme. Ini sudah kita bahas di revolusi besar di dunia, peristiwa-peristiwa penting juga ini sudah kita bahas. Imperialisme yaitu penguasaan dari suatu negara atau kekaisaran terhadap negara lain gitu ya, penguasaan politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Jadi pada akhir abad ke-19 negara-negara Eropa ini saling bersaing untuk mendapatkan daerah kolonialisme di mana sumber daya alamnya itu melimpah, terus juga bisa dijadikan sebagai daerah pemasaran juga, sama
terjaminnya daerah-daerah pelayaran untuk perdagangan. Jadi atau negara-negara di Eropa ini berlomba-lomba untuk mengklaim wilayah-wilayah yang sumber daya alamnya itu kaya seperti itu ya. Jadi di antaranya negara-negara imperialisme yang muncul di Eropa pada waktu itu ada Inggris gitu ya, yang berkuasa di India, tapi dia juga punya kepentingan di Mesir, terutama di terusan Suez juga ya, karena ini merupakan salah satu jalur pelayaran perdagangan yang memudahkan dari Inggris ke India seperti itu. Jadi lebih singkat, lebih efisien kalau lewat terusan Suez. Terus juga ada Kekaisaran Ottoman yang juga berkuasa di beberapa daerah di Balkan gitu ya. Terus juga muncul Jerman, juga tampil sebagai negara imperialisme. Terus juga Prancis, Austria dan Hungaria itu juga muncul sebagai negara-negara yang imperialisme seperti itu. Terus juga di Asia itu juga muncul negara imperialisme baru, yaitu Jepang. Jepang yang menjadi salah satu kekuatan baru di Asia gitu ya. Ini pasca terjadinya restorasi Meiji tahun 1894. Jadi ini sangat luar biasa. Jepang yang selama ratusan tahun itu menutup diri dari dunia luar, kemudian berhasil melakukan pembaruan, berhasil melakukan modernisasi dengan restorasi Meiji 1894, kemudian berhasil menandingi kekuatan negara-negara barat gitu ya. Jadi nanti Jepang terlibat perang juga dengan Tiongkok atau Cina, terus juga Jepang nanti nggak segan-segan mengajak perang Rusia gitu ya, dimana perang antara Jepang dan Rusia yang terjadi 1904 sampai 1905 ini ternyata tanpa diduga-duga dimenangkan oleh Jepang. Nah ini semakin menaikkan kepercayaan diri Jepang sebagai negara imperialisme baru di Asia. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada nasionalisme Jerman atau pan-Jermanisme. Kalau tadi ada pan-nasionalisme di Slavia, di daerah Balkan, ini Jerman juga ternyata berkeinginan untuk menyatukan negara-negara dengan bahasa yang sama gitu ya, di dalam satu kepemimpinan, yaitu Kekaisaran Prusia. Jadi Jerman itu dulu namanya Prusia seperti itu ya. Nah, jadi Jerman ini juga berhasil muncul sebagai salah satu negara dengan modernitas gitu ya, itu karena berhasil mengalahkan Prancis. Jadi Prancis sama Jerman dulu pernah terlibat peperangan, terus yang keluar yang memenangkan peperangan ternyata adalah Jerman. Akhirnya Jerman mendirikan kekaisaran baru di bawah pemerintahan Wilhelm pertama dengan Perdana Menterinya yang sangat terkenal ini yang mengatur hubungan politik luar negerinya Jerman, yaitu Otto von Bismarck. Jadi Otto von Bismarck lah yang mengatur bagaimana hubungan politik luar negeri Jerman pada saat itu. Biarpun nanti ini Jerman yang niatnya itu cuma hanya mengisolasi Prancis ya, karena takut Prancis akan balas dendam karena kalah perang dari Jerman. Jadi niatnya awalnya itu Jerman itu tidak ingin memantik perang ya. Jadi Jerman awalnya itu niatnya hanya untuk mengisolasi Prancis supaya tidak bisa melakukan balas dendam. Jadi Jerman ini berteman dengan Austria Hungaria, tetangganya di Prancis, supaya bisa mengisolasi Prancis gitu. Terus juga berteman dengan Rusia juga dan Inggris juga seperti itu. Nah, tapi ini kemudian mengalami perubahan ketika Jerman mengalami pergantian kekuasaan gitu ya. Di mana nanti Jerman dikuasai atau dipimpin oleh Kaisar Wilhelm II. Nah, ini mulai berubah sedikit arah politik luar negerinya. Yang tadinya cuma mau niatnya mengisolasi Prancis, terus juga menjaga keamanan di Jerman gitu supaya stabil politik luar negeri dan dalam negerinya. Nah, tapi Kaisar Wilhelm II ini dia sangat berambisi untuk menyaingi Inggris yang saat itu sudah terkenal sangat maju di bidang militer seperti itu. Nah, inilah kemudian yang menjadi salah satu juga penyebab munculnya Perang Dunia I. Oke, kita lanjut. Yang keempat ada politik aliansi. Nah, jadi politik aliansi di sini Anda bisa lihat itu adalah persekutuan atau mencari teman gitu ya, yang melibatkan negara-negara besar. Ini juga melatar belakangi terjadinya Perang Dunia I. Yang terkenal di Perang Dunia I itu ada dua aliansi besar. Yang pertama dikenal dengan Triple Alliance atau aliansi tiga, atau disebut juga dengan blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria Hungaria dan juga Italia. Di sini Anda bisa lihat di PowerPoint. Terus yang kedua ada blok sekutu atau dikenal juga dengan Triple Entente ya. Itu terdiri dari Inggris pada awalnya, Perancis. Nah, nanti baru kemudian bergabung ada Amerika Serikat seperti itu. Nah, di sini Ananda bisa lihat di peta. Jadi ini adalah
Triple Alliance, yang warna hijau adalah Triple Entente. Jadi pada awalnya Italia itu masuknya ke blok sentral atau Triple Alliance, tapi di penghujung Perang Dunia I karena melihat kayaknya ini blok sentralnya akan mengalami kekalahan, akhirnya Italia diam-diam ini menandatangani perjanjian dengan blok sekutu. Di akhir Perang Dunia Pertama nanti Italia bergabung ke blok sekutu seperti itu. Terus juga nanti diikuti dengan kekuasaan atau kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman ya. Ottoman nanti ikut ke blok sentral karena diajak sama Jerman. Terus juga nanti di akhir adalah Amerika Serikat yang bergabung dengan blok sekutu. Ini nanti kita akan bahas kenapa Amerika bisa terlibat dalam Perang Dunia I. Oke, ini yang terakhir, latar belakang terjadinya Perang Dunia I yaitu perlombaan senjata disertai dengan persaingan politik dan ekonomi. Jadi di akhir abad ke-19, Jerman, Austria-Hungaria, dan Rusia ini dikenal dengan kekuatan militernya gitu ya, termasuk juga Inggris yang dikenal sebagai penguasa lautan di Eropa seperti itu. Nah, ini mendorong kemudian karena dibumbui juga dengan politik dan ekonomi gitu ya, ini kemudian memunculkan persaingan terutama antara Jerman dengan Inggris seperti itu. Yaitu tadi ya, pada masa kekaisaran Wilhelm kedua di Jerman, dia ini berambisi untuk menandingi kekuasaan atau kekuatan dari Inggris. Ini kemudian yang mendorong nanti terjadinya perlombaan senjata. Jadi mereka mengeluarkan biaya yang sangat besar nih, berlomba-lomba membuat kapal perang. Karena Inggris dia selangkah lebih maju, tempat dimulainya juga revolusi industri. Jadi Inggris dia jauh lebih banyak menciptakan kapal perang ya, ada sekitar 49 kapal perang, sementara Jerman itu hanya berhasil menciptakan 29 kapal perang. Salah satu kapal perang yang sangat terkenal ini adalah ciptaan atau buatan dari Inggris, yaitu kapal The Dreadnought ya. Ini buatan Inggris, ini diklaim sebagai kapal perang paling canggih, kecepatannya juga luar biasa daripada kapal-kapal perang yang sebelumnya pernah dibuat oleh Inggris seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu mobilisasi atau penggerakan tentara dan jalannya Perang Dunia I. Nah, ini kita bahas sedikit ya. Nah, kok di latar belakang nggak ada peristiwa pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand gitu ya, yang selama ini selalu dibahas kalau latar belakang Perang Dunia I itu ya karena pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand, tapi sebenarnya peristiwa ini merupakan pemicu gitu ya, karena sebenarnya sebelum terjadinya penembakan ini kondisi di Eropa itu memang antara negara-negara besar itu sudah sangat panas gitu ya, sudah terjadi persaingan yang tadi kita bahas. Ditambah tiba-tiba terjadi peristiwa penembakan Pangeran Franz Ferdinand ini dari Austria ya, dia merupakan pewaris tahta ini bersama istrinya lagi kunjungan ke Sarajevo, Bosnia Herzegovina yang merupakan salah satu wilayah Austria-Hungaria, lagi melakukan kunjungan tiba-tiba ditembak oleh seorang pemuda pro-nasionalis dari Serbia. Jadi yang menginginkan supaya Bosnia Herzegovina itu lepas dari Austria-Hungaria seperti itu. Jadi yang menentang pemerintahan atau kekuasaan Austria-Hungaria seperti itu. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai alasan untuk memicu Perang Dunia I ya. Jadi Austria-Hungaria ini langsung meminta atau memberikan ultimatum kepada Serbia. Ada 10 ultimatum yang intinya ini menuntut Serbia untuk bertanggung jawab ya terhadap peristiwa ini. Seperti itu. Nah, di sini salah satu dari ke-10 ultimatum itu yang ditolak oleh Serbia adalah supaya Austria-Hungaria itu diperbolehkan ikut berpartisipasi dalam investigasi pembunuhan Franz Ferdinand. Nah, tapi ini ditolak sama Serbia. Kenapa? Karena dianggap mengganggu kedaulatan Serbia seperti itu ya. Ini kan urusan internal. Kenapa Austria harus ikut-ikutan seperti itu? Jadi yang tadinya Serbia kooperatif mau menerima 9 dari 10 tuntutan Austria-Hungaria, ini kemudian berbalik ya, apalagi setelah dipanas-panasi oleh Rusia yang dianggap sebagai kakak Serbia. Jadi Rusia sebenarnya terlibat dalam Perang Dunia I ini untuk menyelamatkan harga dirinya yang setelah mengalami kekalahan dalam perang melawan Jepang. Bayangkan gitu ya, kalah perang dengan negara yang baru saja berhasil melakukan modernisasi, baru berhasil membuka diri, yaitu Jepang, yang selama ini nggak diperhitungkan. Jepang berhasil mengalahkan kekuasaan
Rusia gitu ya, dinasti Romanov yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Jadi sebenarnya Rusia ikut Perang Dunia ke-1 itu untuk menyelamatkan harkat dan martabatnya, seperti itu kurang lebih ya. Jadi Rusia ikut manas-manasin Serbia yang tadinya kooperatif kemudian berbalik menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria. Austria-Hungaria juga ini karena tuntutannya nggak dipenuhi sama Serbia, merasa terbantu juga karena ada aliansi dengan Jerman, akhirnya juga memutuskan untuk menyatakan perang. Jadi Austria-Hungaria pada tanggal 28 Juli ini dimulainya Perang Dunia I ya, 28 Juli 1914 Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia, diikuti dengan Rusia yang mengumumkan mendukung Serbia, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya di sini Rusia itu dia agak sedikit bimbang mau ikut Perang Dunia atau enggak gitu, karena dia masih ada hubungan kekeluargaan dengan Jerman. Jerman sendiri ini dia juga tidak menginginkan ya terjadinya Perang Dunia I. Ini ada ceritanya sebenarnya tentang rencana Schlieffen atau Schlieffen Plan gitu ya. Jadi sebenarnya Kaisar Wilhelm II ini tidak menghendaki adanya Perang Dunia I. Jadi dia mengirim telegram ke Kaisar Rusia gitu ya, supaya tidak ikut-ikutan terlibat perang antara dua negara ini. Yang ribut Austria-Hungaria sama Serbia, kita nggak usah ikut-ikutan lah, intinya seperti itu. Kaisar Wilhelm II juga menjanjikan kepada Inggris bahwa Jerman akan tetap bersikap netral terhadap konflik antara dua negara ini, seperti itu. Nah, tapi kemudian Tsar Nicholas II ini mendapat banyak tekanan seperti itu ya, terutama dari perwira militernya, akhirnya kemudian memutuskan untuk mengerahkan atau memobilisasi pasukannya secara penuh, seperti itu. Nah, Kaisar Wilhelm II di sini ada yang namanya rencana Schlieffen. Jadi rencana Schlieffen atau Schlieffen Plan ini merupakan seperti pendidikan militer yang memang sudah ditanamkan dari perwira sampai jenderal yang paling tinggi di Jerman, itu semuanya sudah ditanamkan tentang strategi militer ini ya. Jadi tanpa perlu diaba-aba, pasukannya sudah akan bergerak sendiri, seperti itu. Nah, kemudian Kaisar Wilhelm II ini tidak bisa menahan pasukan Jerman yang sudah terlanjur melakukan penyerangan, seperti itu ya. Akhirnya Perang Dunia I pun ini terjadi, kurang lebih seperti itu. Ya, ini kemudian keterlibatan Britania Raya atau Inggris pada awalnya netral, tapi kemudian karena adanya persaingan senjata, terus juga Belgia salah satu daerah yang punya perjanjian dengan Inggris ini diinvasi sama Jerman, akhirnya Inggris juga ikut terlibat dalam Perang Dunia I. Terus yang selanjutnya itu yang keempat ada keterlibatan Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat juga awalnya bersifat netral, tapi kemudian ikut dalam Perang Dunia I, terutama ini diawali dengan ditenggelamkannya kapal penumpang milik Inggris ya, tapi buatan Amerika Serikat, seperti itu. Jadi ini kapal penumpang, bukan kapal perang, tapi ditembak sama Jerman. Nah, ini kemudian akhirnya ada juga kebijakan-kebijakan lain yang akhirnya membuat Amerika Serikat ikut bergabung dalam Perang Dunia I, bergabung dengan blok sekutu. Jadi ada Inggris, Prancis, Serbia, Rusia ditambah dengan Amerika. Ini jalannya Perang Dunia I. Jadi jalannya Perang Dunia I itu ada 5 front atau ada 5 medan pertempuran, ada di barat, timur, selatan, di Asia Pasifik juga terjadi, seperti itu. Nah, ini di sini Ananda bisa lihat ada gambarnya, ilustrasinya yang menggambarkan tentang Perang Dunia I ya. Jadi dia pakainya itu sistem parit. Jadi mereka menggali parit, terus ya para tentaranya melakukan peperangan seperti ini. Ini secara lebih jelasnya untuk mendapatkan gambaran bagaimana jalannya Perang Dunia I, mungkin Ananda bisa menonton film yang judulnya 1917 ya, atau 1917. Ini membahas atau menggambarkan bagaimana suasana Perang Dunia I. Nah, ini yang seperti tadi disebutkan, jadi ada 5 medan pertempuran, selatan, barat, di timur, bahkan di Asia Pasifik yang melibatkan Jepang itu juga terjadi banyak sekali pertempuran gitu ya. Di antaranya yang paling besar itu adalah pertempuran Somme dan pertempuran Jutland. Ini pertempuran Somme itu pertempuran parit ya di darat, dan pertempuran Jutland itu di laut, seperti itu. Sama ada satu lagi yang paling menarik itu adalah kisah pengejaran dua kapal selam Jerman ya. Ini yang berhasil mengubah sejarah peradaban
dunia, terutama ya Perang Dunia I seperti itu. Oke, ini akhir Perang Dunia I. Jadi akhir dari Perang Dunia I ini ditandai dengan menyerahnya Jerman ya. Jadi Jerman menghubungi Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson kan kemudian menyerahkan ada 14 poin yang harus diterima oleh Jerman seperti itu, yang pada akhirnya nanti secara resmi ini dijadikan dalam Perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919. Ini yang menandai berakhirnya Perang Dunia I, di mana salah satu isi dari Perjanjian Versailles itu tentang pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Kalau sekarang mungkin kita mengenalnya dengan PBB ya, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini Ananda bisa lihat ini Presiden Amerika Serikat ya, Woodrow Wilson. Nah, kita lanjut ini ke poin terakhir ya, tentang dampaknya Perang Dunia I bagi kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Seperti itu. Jadi ini dampak-dampak Perang Dunia I bagi kehidupan dunia. Eropa mengalami kemunduran di berbagai bidang seperti itu ya. Jadi ini Perang Dunia I ini dampaknya sangat luar biasa. Hampir 20% itu ya memusnahkan pemuda di Perancis. Jadi pemuda-pemuda laki-laki yang bisa ikut militer di Perancis itu 20% itu meninggal akibat Perang Dunia I. Ditambah lagi akhir Perang Dunia I 1918 itu terjadi wabah pandemi seperti sekarang, yaitu flu Spanyol. Ini memperburuk keadaan dunia pada saat itu. Terus runtuhnya kekuasaan 4 kaisar besar, Ottoman gitu ya, 600 tahun memerintah akhirnya runtuh akibat Perang Dunia I. Terus juga ada kekaisaran Romanov di Rusia, Habsburg di Austria dan Hungaria, sama satu lagi kekaisaran yang ada di Perancis juga. Nanti Perancis juga akan berubah menjadi republik. Terus yang ketiga berkembangnya komunisme, yang keempat ada berkembangnya fasisme di Italia dan Jerman. Jadi fasisme itu berakar pada nasionalisme tapi sifatnya lebih ekstrim gitu ya, lebih radikal, anti komunis, anti konservatif seperti itu. Jadi ini berkembang di Italia dan Jerman. Italia dia karena kecewa dijanjikan daerah, tapi kemudian daerahnya ini tidak diberikan setelah Perang Dunia I, tidak diberikan kepada Italia gitu ya. Ini yang mendorong kemudian Benito Mussolini ini memimpin di Italia. Mussolini dan kroni-kroni fasisnya ini memimpin di Italia. Terus di Jerman juga munculnya fasisme karena kegagalan di Perang Dunia I juga. Terus mereka juga ada niat untuk membalas dendam seperti itu. Dan yang terakhir terjadinya kejahatan genosida di Armenia. Ini merupakan daerah bagian dari waktu itu adalah kekuasaan Turki ya, Turki Utsmani atau Ottoman. Ini karena mereka nggak mau ikut perang, nggak mau berada di bloknya Turki, tapi lebih memihak kepada Rusia. Ini menyebabkan terjadinya genosida di Armenia yang memakan korban sekitar 1,5 juta orang ini meninggal dalam kejahatan genosida ini. Nah, yang terakhir ternyata dampak Perang Dunia I itu juga dirasakan di Indonesia. Jadi kita yang nggak terlibat itu juga kena dampaknya. Yang pertama ini memperkuat perasaan nasionalisme bangsa Indonesia. Ini berdasarkan 14 poin, terutama poin ke-10 yang dicetuskan oleh Woodrow Wilson, terutama tentang hak untuk ini ya, menentukan nasib sendiri seperti itu. Ini yang mendukung gerakan-gerakan organisasi di Indonesia seperti Perhimpunan Indonesia ini tambah semangat lagi untuk membebaskan diri dari penjajahan. Terus yang terakhir ada mendorong Indonesia ke arah kemerdekaan, sama ini ya poin terakhir berkembangnya paham komunisme di Indonesia. Jadi Perang Dunia I secara nggak langsung juga membuat Indonesia ini mengenal paham komunis ini yang pertama kali ini dibawa ke Indonesia oleh orang Belanda yang namanya Hans Nevelt seperti itu. Jadi Perang Dunia I membawa dampak juga terhadap bangsa Indonesia, terutama dalam bidang nasionalisme dan berkembangnya paham komunis. Nah, itu saja yang dapat kita pelajari pada kali ini ya, poin-poin penting dari sejarah Perang Dunia I. Semoga Ananda bisa mempelajari ya, atau memetik hikmah supaya kejadian-kejadian serupa ini tidak terjadi lagi seperti itu ya, karena dampak dari perang itu sangat luar biasa merugikan. Bahkan yang menang perang sekalipun itu mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Ya, Ibu tutup. Kalau Ibu ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.